Ketimpangan ekonomi, pembusukan demokrasi, dan hukum yang berpihak kepada oligarki. Ini semua adalah benih dari satu ledakan sosial yang bisa terjadi setiap waktu. Walaupun terus-menerus ditutupi dengan angka-angka makro yang tampak menggembirakan, tapi sebenarnya angka makro ini dikelola sedemikian rupa karena biasanya orang di bawah, terutama kalau angka-angka ekonomi ya, orang di bawah kan tidak terlalu mengerti, sehingga orang gampang ditipu dengan angka-angka makro itu. Tapi pada akhirnya ekonomi adalah bukan tentang angka-angka itu, tetapi apa yang kita rasakan dalam hidup sehari-hari. Dan yang dirasakan orang di bawah sana sehari-hari memang adalah kesulitan yang nyata, beban hidup yang semakin berat. Tapi juga pada waktu yang sama ada ketakutan, dan ini yang membuat orang merasa seperti tidak tahu bagaimana harus bergerak. Dan ini yang menjelaskan tentang pembusukan demokrasi itu. Memang ketakutan itu merata betul di bawah. Orang merasa bahwa ada kesulitan hidup, ada beban hidup, ada himpitan hidup yang makin berat, tapi pada waktu yang sama juga ada ketakutan untuk memberontak, untuk menyatakan apa situasi mereka secara apa adanya. Tapi saya juga mengerti bahwa satu perubahan besar mesti dimulai dari satu titik, namanya politik. Karena itu kita akan memulai dari satu ide yang insya Allah sekarang sedang kita siapkan akademik papernya untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem politik kita. Akan ada 3 judicial review yang kami ajukan nanti ke MK menyangkut masalah threshold, 2 hal tentang threshold, baik untuk presiden maupun untuk parlemen. Yang kedua, karena ini asasnya adalah karena begini, kalau populasi dikurangi dengan DPT, daftar pemilih tetap ini dikurangi, kemudian itu dikurangi lagi dengan suara tidak sah, kemudian dikurangi lagi dengan partai yang tidak lolos parlemen, maka kira-kira 575 orang yang sekarang ini mengumpulkan total suara kurang dari 50%. Artinya tingkat representasinya sangat buruk sekali. Jadi terlalu banyak suara yang ikut pemilu tapi sangat sia-sia. Jadi memang ada persoalan yang fundamental dalam sistem demokrasi kita yang harus kita rombak secara besar-besaran. Tapi pemilu 2019 adalah juga pemilu yang paling buruk dalam sejarah kita karena korban nyawanya terlalu banyak. Menurut catatan KPU secara resmi lebih dari 900 orang meninggal pada pemilu 2019 yang lalu. Artinya orang-orang yang duduk di DPR sekarang ini duduk di atas nyawa orang-orang yang meninggal itu tadi. Jadi kami juga akan mengusulkan pemisahan antara pemilihan pemilu legislatif dengan pilpres, supaya beban kerjanya tidak menumpuk dalam satu waktu, sehingga para penyelenggara pemilu ini itu tidak terbebani melebihi dari kemampuan mereka. Itu tidak ada satu negara yang mengalami angka kematian sebesar itu dalam satu pemilu. Jadi kira-kira 3 tema inilah yang akan kami ajukan nanti dalam judicial review. Tapi akan ada juga perombakan dalam sistem politik kita secara keseluruhan yang akan kita usulkan. Tapi mungkin ini bukan ke MK. Misalnya, kita juga akan mengusulkan supaya tidak perlu ada fraksi di DPR. Sehingga setiap orang itu benar-benar merupakan perwakilan rakyat. Dia dicalonkan oleh partai politik, tapi begitu dia terpilih, dia adalah pilihan rakyat. Dan ini yang menurut saya kenapa sekarang ini DPR ini kantor cabang presiden, karena cukup dengan menelpon 9 pimpinan parpol, 9 ketua fraksi, masalah ini secara prosedural selesai. Sebab suara individu akhirnya hilang. Tapi kalau tidak ada fraksi, setiap undang-undang yang akan diloloskan itu membutuhkan perjuangan yang panjang. Dan perdebatan itulah yang membuat undang-undang itu akan menjadi matang. Jadi prosedur ini harus memberikan ruang kepada perdebatan yang panjang dalam proses legislasi kita, yang membuat dia apapun nanti hasilnya, dia tetap merupakan kesepakatan, tapi proses untuk sampai pada kesepakatan itu melalui satu perdebatan intelektual yang panjang. Dan di situ, begitu tidak ada fraksi, setiap anggota fraksi tidak bisa bersembunyi, dia harus muncul. Setiap anggota DPR harus muncul, menyampaikan ide-idenya secara terbuka. Sebab dia memang mewakili konstituennya. Nah, ini contoh-contoh bagian dari perombakan dalam sistem politik kita yang akan kita lakukan. Sebagiannya nanti akan kita buat dalam bentuk judicial review, dan kita akan membuat satu academic paper yang lebih luas lagi tentang apa saja pokok-pokok perubahan dalam sistem politik kita yang harus kita lakukan untuk membawa demokrasi kembali ke jalan yang benar, yang memungkinkan orang-orang terbaik secara prosedural untuk juga bisa terpilih dan memimpin bangsa ini. Menurut saya, dari pintu inilah kita bisa melakukan perubahan besar-besaran dalam juga sistem ekonomi kita. Sebab ketimpangan ini menurut saya ini adalah ancaman yang nyata. Kita tidak bicara soal pertumbuhan. Pembelahan yang terjadi di Amerika, walaupun dengan dia adalah negara yang paling kaya, tapi juga jumlah orang miskinnya juga paling banyak. Jadi ketimpangan ini adalah isu kemanusiaan, dan ekonomi harus bisa menjawabnya.
Nah, kira-kira ini alasan mengapa saya menyebut, saya percaya bahwa tahun 2022 nanti akan menjadi tahun perubahan besar.